Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang kemajuan polimer elektrolit membran komposit untuk fuel cell untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah penyimpanan energi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Berlian Aulia Rahman, NRP 0251174061 dari Departemen Teknik Material. Fuel cell merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia dari bahan bakar dan agen pengoksidasi ke energi listrik melalui sepasang reaksi redox. Kebanyakan fuel cell beroperasi pada temperatur tinggi dan kelembapan yang relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan elektroda agar tidak mengalami tingginya tingkat perubahan dimensi atau swelling selama operasi, penurunan konduktivitas karena dehidrasi, dan peningkatan drastis ohmic overpotential pada membran nafion, seperti terlihat pada gambar di sini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tahun belakangan telah riset tentang membran nanokomposit yang terdiri dari gel polimer konduktif ion yang didukung oleh matriks berpori atau electrospun nonwoven mat. Tujuannya yakni untuk memperkuat membran yang mengarah pada stabilitas mekanik, dimensi, dan thermal yang lebih baik. Selanjutnya mengurangi ketebalan membran dan meningkatkan konduktivitas ion. Untuk membran nanokomposit sendiri dibagi menjadi dua, yakni pore filling membran dan pore filling nanofibrous membran. Pore filling membran terdiri dari substrat berpori, inert ion yang tidak menghantarkan ion, lalu ada elektrolit polimer pengantar ion. Kelebihannya sendiri yakni struktur ikatan silang atau cross-link struktur yang kuat secara mekanis, hidrofilisitas yang dapat dikontrol, konduktivitas proton yang baik. Selanjutnya, pore filling nanofibrous membran terdiri dari matriks polimer inert dan nanofiber electrospun, yakni pembuatan fiber yang dilakukan oleh cara electrospinning. Kelebihannya yakni porositas tinggi, struktur jaringan 3 dimensi, peningkatan konduktivitas proton, sifat penghalang mekanis dan metanol, pengurangan rasio swelling. Berikut gambar dari masing-masing nanokomposit membran. Dapat dilihat jika pore filling membran hanya mengisi pori dari membran. Untuk nanofibrous membran, dia semacam terdapat ada fiber-fiber berukuran nano untuk pengantar ion. Pore filling membran sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah ultra high molecular weight polyethylene porous substrate 6 mikrometer dan dengan low equivalent weight PFSA. Memiliki keunggulan struktur kepadatan yang tinggi, dapat dilihat pada gambar, konduktivitas proton yang cepat, perpindahan hidrogen yang rendah, elektroda membran atau MEA yang lebih baik dibandingkan dengan nafion 211, yakni membran yang pada umumnya digunakan pada fuel cell pada temperatur tinggi dan relative humidity rendah. Selanjutnya yakni PTFE dan silane crosslink sulfonate polystyren ethylene butylene styrene. Membran ini biasanya digunakan di direct alcohol fuel cell dan memiliki permeabilitas alkohol yang tinggi di membran. Dan itu merupakan hal yang kurang baik. Oleh karena itu dibuatlah membran ini untuk membuat membran menjadi bisa digunakan untuk jangka panjang atau performa yang baik. Permeabilitas metanol membran komposit PTFE SEBS ini 30% lebih rendah dari membran nafion 117. Semakin tinggi permeabilitas metanol menyebabkan kinerja membran pada fuel cell semakin menurun. Selanjutnya ada PVD. Selanjutnya ada polyvinyl fluoride dan crosslink sulfonate polystyrene. Biasanya membran dengan basis sulfonasi memiliki ion exchange capacity yang tinggi, namun memiliki dimensi
kestabilan mekanik yang rendah, dan cenderung akan mengalami swelling atau mengalami water uptake. Pengisian pori menunjukkan peningkatan kekuatan mekanik dan konduktivitas yang lebih besar dari Nafion 212. Namun, membran tersebut hanya cocok jika stabilitas oksidasi tinggi tidak diperlukan. Selanjutnya ada polyarylene ether keton dengan sulfonate polyarylene ether keton. Pada membran ini diisi dengan substrat dan filler polimer yang mirip untuk meningkatkan kompatibilitas antar muka dan mengurangi kebocoran polimer pengisi. Konduktivitas proton memang masih lebih rendah dari Nafion 117, namun permeabilitas metalnya jauh lebih rendah sehingga selektivitasnya lebih baik dari Nafion 117. Selanjutnya ada polybenzimidazole dengan ionic liquid. Membran ini diteliti karena dapat mengatur sifat masing-masing material konduktif dan polimer. Membran yang dihasilkan menunjukkan konduktivitas proton sebesar 1,86 mS cm per atom 1 pada suhu 190 derajat Celcius. Peak power density-nya sebesar 0,039 watt per cm persegi, diamati pada 150 derajat Celcius, yang membuktikan bahwa membran polybenzimidazole ionic liquid yang dikembangkan dapat dianggap sebagai kandidat untuk aplikasi fuel cell temperatur tinggi. Selanjutnya ada sulfonate polyvinylene oxide dengan polyethylene. Membran ini merupakan membran komposit searah yang dioptimalkan menunjukkan power density maksimum tertinggi dibandingkan membran komposit fabrikasi lainnya maupun jika dibandingkan dengan membran Nafion 115. Selanjutnya ada porphyrin nanofibrous membran, terdiri dari sulfonate polyether keton dengan sulfonate pre-oxidized polyacrylonitrile fiber. Pembuatan membran ini yakni dengan cara impregnasi atau difiltrasi dan dipanaskan dengan garam. Pengenalan nanofiber meningkatkan stabilitas termal penyerapan air, stabilitas dimensi, serta konduktivitas proton dan penurunan permeabilitas metanol karena jalur difusif yang panjang dan berliku-liku dengan adanya nanofiber. Selanjutnya ada sulfonate polyarylene ether sulfon dengan nanofiber non-woven silikat. Membran SNS menunjukkan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan membran silikat, mengabarkan efek pada konduktivitas. Selanjutnya ada chitosan matrix dengan sulfonate haloside nanotube. Adanya pasangan asam basa yang terbentuk pada permukaan serat nano dan nanofiller menghambat pergerakan rantai polimer sehingga meningkatkan stabilitas termal dan struktural membran. Selanjutnya ada quasi-koaksial quaternized polyvinyl alkohol dengan nanofiber via electrospinning. Lapisan serat nano yang didoping kalium hidroksida menunjukkan peningkatan 36,4% dalam peak power density dibandingkan dengan sel yang menggunakan membran VPVA murni. Selanjutnya ada sulfonate polyphthalasinon ether sulfon keton yang juga diproduksi dengan cara elektrospun, yakni nanofiber yang difabrikasi dengan metode electrospinning. Membran ini menunjukkan kepadatan daya atau power density sel tunggal yang lebih tinggi 1,2 kali lipat, persilangan hidrogen yang lebih rendah 33%, dan kekuatan tarik yang lebih tinggi 1,5 kali lipat dibandingkan dengan Nafion 115. Selanjutnya ada polyether keton dengan Nafion yang memiliki dampak berkurangnya resistensi membran dan kepadatan daya yang lebih tinggi daripada Nafion pada umumnya. Selanjutnya ada swelling filling Nafion, yakni Nafion yang diisi oleh PCM proton
yang ditumbuhkan secara in situ. Di MFC atau direct metanol fuel cell yang dilengkapi dengan membran ini menghasilkan kepadatan daya 33% yang lebih tinggi daripada DMFC pada Nafion asli. Untuk gambaran yang lebih jelas mengenai proses DMFC terdapat pada gambar di sini. Nampak Nafion membran biasa, dilakukan proses swelling, lalu akan terjadi proses filling yang akan mengisi rongga-rongga dari Nafion tersebut. Yang terakhir yakni ada polybensimidazole yang terbagi menjadi dua, yakni morfologi simetris dan asimetris. Untuk asimetris sendiri memiliki porositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PBE simetris yang memiliki sifat tarik dan stabilitas oksidatif yang lebih baik. Di sisi lain, konduktivitas proton ultra tinggi 2,02 pangkat 10 pangkat -1 S diperoleh pada temperatur 160 derajat Celcius untuk polybensimidazole simetris. Berikut tabel rangkuman membran komposit yang telah saya rangkum. Terlihat polybensimidazole memiliki power density yang lebih tinggi dan juga konduktivitas proton yang cukup tinggi juga. Kesimpulannya, penelitian tentang persiapan dan karakterisasi membran elektrolit polimer dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas mekanik, kimia, dan elektrokimia. Gel polimer konduktif ion dengan matriks berpori atau penyangga elektrospoon fiber matte dapat secara efisien mengatasi keterbatasan yang terkait dengan membran berbasis asam perfluorosulfonat mutakhir atau yang lebih dikenal dengan nama dagang Nafion, dan meningkatkan kekuatan mekanik, konduktivitas, stabilitas, selektivitas, dan daya tahan. Review ini memberikan gambaran tentang berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir pada membran elektrolit polimer yang didukung berpori atau pore filling membran. Tabel 1 yang tadi menunjukkan laporan ringkasan tentang pekerjaan yang dilakukan pada berbagai membran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.